Pertanyaannya bukan ditujukan kepada saya, tetapi saya yang lihat dan saya mengamati komen-komen. Apakah kredit itu riba? Kalau nggak utang, kayak mana mau beli rumah, beli mobil, bikin usaha, ujung-ujungnya apa aja yang ada di rumah yang bisa dijadiin jaminan, kita jaminin aja. SK, pegawai, BPKB kendaraan, mobil, motor bolehlah. Sertifikat tanah, lumayan, bisa buat beli mobil, rumah, apalagi beli apa aja bisa. Ujung-ujungnya, kalau udah kebanyakan utang, nggak usah kebanyakan utang lah. Ujung-ujungnya pas utangnya udah banyak, utang di mana-mana, pusing tuh bayar tuh, nggak bisa tidur, terus tempo, duitnya kurang buat bayar angsuran, ditelepon orang takut ditagih, ada tamu datang ke rumah, barangnya gede, ketakutan. Terus usahanya maju? Enggak, boro-boro mau maju, boro-boro mau mikir usaha. Lah buat mikir duit dari mana aja udah pusing. Oh no. Terus kan utangnya bukan rentenir, sama aja mau dari mana aja. Zaman sekarang, di mana-mana sama, nggak ada bunganya. Loh kan bunga itu kan cantik, ya bunga mah cantik. Kalau bunga utang mah itu namanya riba. Makanya tonton terus channel YouTube Tobat Utang. Terus kasih tahu lah teman-temannya, biar nggak cuma kita sendiri yang tahu. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kita dapat berjumpa kembali dan ini adalah nikmat Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari virus COVID-19 dan menjaga kita dan keluarga kita dari pandemi ini. Teman-teman semua, mari kita sampaikan salam dan salawat kita kepada Nabi tercinta kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Teman-teman, mumpung baru di mobil, saya jadi ingat pembahasan tentang kredit dan riba. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya dapatkan di grup ya teman-teman ya. Pertanyaannya bukan ditujukan kepada saya, tetapi saya yang lihat dan saya mengamati komen-komen yang ada itu. Jadi, apakah kredit itu riba? Apakah kredit itu riba? Beberapa ahli fikih itu menjelaskan bahwa kredit itu tidak riba. Itu betul teman-teman semua. Tetapi kenyataannya itu sebetulnya berbeda dengan yang dibahas atau yang dimaksud dalam fikih yang dibahas tersebut. Yang benar sebenarnya adalah jual beli itu hanya melibatkan dua pihak, jadi ada pembeli ada penjual. Itu bisa dibayar secara kontan tunai atau juga dibayar dengan cara berjangka atau menggunakan tempo waktu. Itu yang dinamakan kredit. Jadi barangnya sudah dibawa sama si pembeli tetapi pembayarannya belum lunas. Itu namanya kredit teman-teman semua. Nah, saat ini masalahnya adalah di lapangan sana yang jualan handphone, jualan TV, mesin cuci, kulkas, sofa, pokoknya perabotan rumah tangga lah, atau juga kendaraan, mobil, motor, rumah, itu mereka juga menggunakan kata-kata kredit teman-teman semua. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, misalnya lihat dapat brosur nih misalnya ya, brosur di halaman depan itu menyediakan gambar macam-macam barangnya yang disediakan oleh perusahaan A sebagai si penjual atau sebagai merchant, authorized dealer. Kemudian di baliknya itu ada lembaran terpisah, itu di situ ada simulasi kredit yang disediakan oleh perusahaan B. Artinya di situ ada dua perusahaan. Perusahaan pertama adalah perusahaan yang menyediakan barang, dan perusahaan kedua adalah perusahaan yang menyediakan fasilitas pembiayaan. Kalau udah seperti itu teman-teman, itu udah yakin bahwa si penjual ini, si perusahaan A ini tidak pernah memberikan fasilitas kredit kepada kita. Yang memberikan fasilitas untuk mengasur itu adalah si perusahaan B. Nah, kalau teman-teman sudah membayar DP kepada si perusahaan A untuk mendapatkan suatu barang, kemudian teman-teman harus mengembalikan itu kepada si perusahaan B, itu namanya riba. Kenapa? Karena perusahaan B ini kan dia memberikan utangan, kemudian kita disuruh untuk mengembalikan dengan nilai yang berlebih, itu namanya riba teman-teman semua. Kalau memang mau nggak riba, maka teman-teman itu membayar DP-nya itu kepada si perusahaan B. Jadi pokoknya kita nggak mau tahu, kita butuhnya barangnya ini, saya mau bayar DP-nya kepada perusahaan B tadi, dan saya akan mengangsur sampai lunas itu kepada perusahaan B. Jadi kita cuma terikat transaksi dengan satu pihak, bukan dengan dua pihak. Kalau sampai ada jual beli kok di situ ada tiga pihak, itu namanya rancu teman-teman. Bayangkan teman-teman, kalau sampai kita jual beli, kemudian di situ ada dua penjual, itu kan nggak mungkin, udah jelas-jelas nggak mungkin. Penjual itu pasti cuma ada satu, pembelinya juga satu, untuk barang satu itu. Masuk barangnya satu, yang jual dua orang kan nggak mungkin teman-teman. Itu udah jelas-jelas rancu dan di Islam nggak boleh.
Bagaimana kalau seandainya ini yang jual ini bukan perusahaan, tapi ini adalah perorangan, dan yang menyediakan kredit juga perorangan? Sama aja teman-teman, hukumnya tetap sama. Itu mau perusahaan, mau perorangan, maupun apapun itu, mau koperasi atau yang lainnya, kalau jual belinya itu sampai ada 3 pihak seperti itu namanya jual beli rancu, dan disitu terbuka pintu riba, dan pasti riba. Saya yakin sih itu pasti riba, karena si pihak yang menyediakan fasilitas untuk pembayaran angsuran tadi itu pasti dia menarik untung di situ. Padahal dia kan apa? Core bisnisnya adalah memberikan utangan, sementara menarik keuntungan dari suatu utangan yang diberikan itu adalah riba. Yang dicatat oleh Allah sebagai pelaku riba itu tidak cuma sekedar si pemberi fasilitas kredit, tetapi orang yang memberikan atau yang membayar angsuran, yang menerima angsuran, yang mencatat transaksinya, itu semuanya adalah pelaku riba. Dan ancamannya silahkan dilihat di Al-Baqarah 275 sampai 279. Jadi clear teman-teman ya, ini adalah untuk melengkapi pembahasan ataupun penjelasan dari ustadz-ustadz yang lain. Kenapa ini saya jelaskan? Karena apa? Karena saya itu sudah pernah terlibat yang namanya utang seperti ini. Makanya saya paham seluk-beluk dari transaksi yang ada saat ini seperti apa. Mungkin ustadz-ustadz yang pernah menjelaskan sebelumnya itu belum pernah terlibat dengan utang zaman sekarang, belum pernah terlibat dengan kredit zaman sekarang, sehingga mereka tidak membahas terlalu dalam apa yang terjadi dalam core bisnis kredit saat ini. Jadi teman-teman setelah melihat tayangan ini, mudah-mudahan jangan terkecoh dengan yang namanya kredit. Jadi istilahnya mungkin mereka menggunakan kata-kata kredit, tapi teman-teman perlu perhatikan substansinya seperti apa. Jadi teman-teman akan mengetahui, akan dapat menilai itu kredit beneran atau cuma kredit semu yang ditujukan untuk melegalkan riba. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua. Apabila ada kesalahan itu adalah murni dari saya. Apabila ada manfaat, ada nilai yang baik, itu maka itu adalah dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.